Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Ya, hari ini kita akan bercerita tentang Black Davis dan Hannah Quinn. Mereka adalah warga negara dari negeri Australia. Oke, cerita dari Australia ini adalah seorang perampok mendatangi rumahnya Hannah Quinn dan Black Davis. Tapi untuk Black Davis dan Hannah Quinn, sepertinya mereka menjadi korban, tapi sebenarnya ujung-ujungnya mereka adalah seorang terdakwa yang divonis 5 tahun penjara untuk Black Davis dan 2 tahun penjara untuk Hannah Quinn. Sungguh membingungkan, tapi tunggu dulu, jangan bingung ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Check it out. Oke, McKee. Nah, karena sang penjual itu sudah melihat begitu banyak uang yang ada di laci, mungkin mereka berpikir, mungkin masih ada lagi di tempat lain yang jauh lebih banyak jumlahnya. Sehingga sang penjual itu dan Judd McKee berencana untuk merampok rumah mereka. Sang penjual tersebut bertugas untuk menjemput dan mengantar Judd McKee, sedangkan Judd McKee bertugas untuk datang dan merampok rumah Hannah Quinn dan Black Davis, pasangannya Hannah Quinn. Oke. Disetlah tanggal kejadiannya itu adalah tanggal 10 Agustus tahun 2018. Oke, pada siang hari saat itu Judd McKee tiba di lokasi. Dia celangak-celinguk. Dia lihat-lihat situasi, tengok kanan, tengok kiri, lihat-lihat yang mana rumahnya ya. Oke. Tiba-tiba Hannah keluar dari rumah. Saat itu Hannah bangun telat. Entah apa yang terjadi, Hannah bangun telat ya. Nah, Hannah pergi ke toko untuk membeli makan siang. Pas Hannah jalan, tiba-tiba Hannah ngelirik. Hannah melihat seorang laki-laki sedang celang-celinguk. Hannah berpikir, ini orang mencurigakan banget ya. Kenapa ya dia begitu ya? Ngapain ya? Tapi Hannah tidak mau memperdulikan orang itu dan tidak bertanya, hei lu ngapain? Enggak. Dia nggak nanya. Dia langsung aja pulang. Pulang lurus ke rumahnya. Nah, di dalam rumah ada Black Davis. Belum lama Hannah Quinn sampai rumah, tiba-tiba ada yang mendobrak pintu rumahnya. Si Judd McKee ini yang tadi celangak-celinguk gitu. Nah, begitu mendobrak, Judd McKee mengacungkan pistol ke hadapan mereka dan sebuah pemukul dari besi ya, yang bisa dilingkarin ke jari, berbentuknya seperti ini. Nah, berkali-kali Judd McKee menodongkan pistolnya ke Black Davis, ke Hannah. Serahkan uang kamu, serahkan semua barang berharga kamu, serahkan. Hannah Quinn menjadi ketakutan. Tiba-tiba suasana menjadi menegangkan karena menyangkut nyawa kedua orang itu. Dan pistolnya mereka kira itu adalah pistol beneran. Dan mereka tidak berpikir, Black Davis dan Hannah Quinn tidak berpikir itu senjata mainan. Tidak berpikir dalamnya itu peluru bohong-bohongan, gak berpikir. Pokoknya ditodongin senjata aja. Oke, serahkan uang kamu, serahkan apa yang kamu punya. Gitu. Nah, seketika McKee tetap bilang kepada Hannah Quinn dan Black Davis, serahkan apa yang kamu punya, serahkan uang kamu, serahkan sekarang juga. Saya mau uang kamu sekarang juga. Saat itu Black Davis bilang, tidak, saya tidak punya apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Kamu mau minta apa? Saya nggak punya. Gitu. Tiba-tiba, itu yang pemukul besi itu menghantam di sini. Apa sih? Bukan pelipis sih, tapi di sini, di daerah sini. Darah bercucuran.
mukanya Black Davis semua jadi berasa sama dia itu merah. Dan of course, karena di daerah ini yang kena, Black Davis akhirnya jatuh, tersungkur, menghantam tembok karena limbung, dan akhirnya dia jatuh pingsan. Ketika Black Davis jatuh pingsan, pistol kembali mengarah kepada Hannah Quinn. Ketika itu Hannah Quinn sedang memegang sebuah tas kecil. Tas kecil masih disengklekin di sini, gitu, ya. Direbutnya tas kecil itu oleh Jet McKee, tapi tetap dipegangin sama Hannah Quinn. Jadi mereka tuh main tarik-tarikan gitu. Si Jet McKee lari keluar sambil narik tas itu. Si Hannah Quinn mencoba untuk menarik sambil ikuti iramanya Jet McKee yang berlari ke arah keluar rumah. Sampai akhirnya mereka berada di tengah jalan di gang itu, di gang perumahan itu. Sepi, nggak ada orang. Anehnya itu nggak ada orang lewat. Satu pun nggak ada orang lewat. Cicak pun nggak ada yang lewat. Kucing pun nggak ada yang lewat. Anehnya gitu. Nah, di saat itu si Hannah Quinn tarikan, balikin tas saya. Si Jet McKee juga main tarik-tarikan gitu, tetap nodongin, lepasin tasnya, kata si Jet McKee. Akhirnya terlepaslah tas itu dari tangannya si Hannah Quinn. Lari si Jet McKee sekencang-kencangnya, dikejar sama si Hannah Quinn itu. Pas dikejar itu, si Hannah Quinn sambil ngejar, dia sambil berusaha untuk ngambil tas itu, terus dia. Dan akhirnya kena itu tali tasnya itu sama si Hannah Quinn itu. Kena kepegang sama Hannah Quinn, jadi ketarik pula si Jet McKee itu. Ambil sama Hannah Quinn tasnya itu. Marah si Jet McKee itu saat itu, marah. Karena perempuan yang pantang nyerah itu berusaha untuk ngambil kembali tasnya itu. Si Jet McKee berusaha untuk memukul si Hannah Quinn, tapi si Hannah Quinn berhasil untuk mundur, mundur selangkah, sehingga pukulan si Jet McKee nggak kena ke mukanya Hannah Quinn. Lalu kepleset, keserimpet gitulah kakinya gitu. Akhirnya si Jet McKee itu jatuh. Pas jatuh itu, ya, ternyata pada saat itu Black Davis sudah sadar dari pingsannya. Kepalanya berkunang-kunang, muter aja, rasanya itu muter dunia, muter aja di penglihatannya. Berat, sakitnya minta ampun. Karena itu menyangkut matanya itu kena imbasnya. Nah, saat itu Black Davis mendengar suara Hannah, yang berteriak, gitu kan. Black Davis tidak langsung ngejar Hannah, tapi dia bangun, masuk lagi ke dalam ruangan, dia ngambil samurai yang panjang. Tahu sendiri kan samurai, dua belah mata pisaunya itu adalah tajam. Jadi mau dipukul mana aja kena, samurainya itu pasti melukai. Nah, begitu samurai udah di tangan, Black Davis langsung mengejar Hannah Quinn. Dikejarnya Hannah Quinn di sana, di mana dia berusaha untuk menyelamatkan Hannah Quinn. Ya. Dia pikir, aduh, partner saya pasti kenapa-napa nih. Aduh, saya nggak mau ada apa-apa sama Hannah Quinn. Saya nggak mau ada apa-apa sama orang yang saya cintai. Lalu ketemulah Black Davis di titik tempat Hannah Quinn berada. Di saat itu, Jet McKee sedang terjatuh dan berusaha untuk bangun. Si Jet McKee bangun sambil menodongkan pistolnya ke arah Hannah Quinn.
si Black Davis ini berpikir, kalau saya tidak bertindak, pasti Hannah Quinn, partner saya, akan kenapa-napa. Jadi begitu dia menghunuskan samurai yang seperti ini, oke, si Jet McKee nodongin pistolnya, pak, kena daerah sini, kepalanya si Jet McKee, bersimbah darahlah wajah Jet McKee, dan Jet McKee jatuh di jalan. Dia terkapar. Di saat Jet McKee terkapar itu, Hannah Quinn dan Black Davis lari. Di saat mereka lari, Hannah Quinn mencoba untuk menengok ke belakang. Untuk lihat keadaannya si Jet McKee. Si Jet McKee ngapain? Bangun nggak dia? Ngejar kita nggak? Gitu kan. Pas saat si Hannah Quinn nengok, dia ngeliat Jet McKee bangun. Berusaha untuk ngejar kembali. Semakin Hannah Quinn melihat itu, semakin mereka bilang, run, gitu kan. Lari, gitu. Mereka lari berdua, lari tunggang-langgang gitu kan ya. Sudah. Akhirnya, dengan rasa ketakutan bahwa Jet McKee akan mengejar mereka, akhirnya Hannah Quinn dan Black Davis tidak tinggal di rumah. Mereka kembali lagi ke rumah. Mereka ambil apa yang berharga berupa segembolan uang yang berjumlah $21.380, oke, dan beberapa hal penting yang untuk mereka gunakan, seperti pakaian. Mereka pergi di hotel, mereka nginep di hotel. Oke, sehari mereka tinggal di hotel, pindah lagi ke hotel lain, saking takutnya dikejar sama Jet McKee. Oke. Si Jet McKee pada saat ngerampok itu, dia bersumpah bahwa kalau tidak dikasih apa yang dia inginkan, maka keluarga Black Davis dan Hannah Quinn akan diteror, akan diancam lah, pokoknya dibunuh. Mereka akan melakukan sesuatu kepada keluarga Black Davis dan Hannah Quinn. Nah, sehari, 2 hari, 3 hari mereka terlunta-lunta dari satu hotel ke hotel yang lain, ya. Akhirnya mereka menyerah kepada akhirnya mereka ke kepolisian. Oke, polisi mencari mereka dan akhirnya bertemu. Begitu. Nah, di saat Jet McKee itu berusaha untuk bangun, dia sempoyongan. Ada tetangga yang melihat, ada orang di sekitar, maksudnya orang yang tinggal di sana melihat kejadian itu. Oke, pas saat si Jet McKee itu bangun, ada tetangga yang melihat si Jet McKee itu. Di saat Jet McKee bangun, nggak kuat sempoyongan karena darah begitu banyak, akhirnya Jet McKee roboh, jatuh dan meninggal. Nah, teleponlah tetangga itu kepada polisi, tolong kemari, ada yang berdarah di sini, ada kejadian di sini, disebutkanlah alamatnya ini, gitu kan ya. Nah, datanglah polisi. Pas datang polisi, dicek, oke, berusaha untuk mencari informasi melalui CCTV di lingkungan sekitar, dan kedapatanlah bahwa Black Davis dan Hannah Quinn ada hubungannya dengan Jet McKee terbunuh. Nah, mereka mencari informasi ke tetangga sekitar dan berusaha mencari Jet McKee dan Hannah Quinn, mencari Black Davis dan Hannah Quinn di area tempat itu. Ketemulah Black Davis dan Hannah Quinn oleh polisi. Oke. Dan akhirnya karena
terbunuhnya si Jet McKee ini, maka Harlequin dan Black Davis dikasuskan oleh polisi menjadi kasus pembunuhan. Padahal pas diinterogasi, Black Davis dan Harlequin mengaku bahwa itu bukan niat mereka untuk membunuh Jet McKee, tapi kami berusaha untuk mempertahankan apa yang kami punya, harta yang kami punya. Dan Black Davis bilang bahwa dia berusaha untuk menyelamatkan partnernya yaitu Harlequin dari ancaman pembunuhan. Kemungkinan pembunuhan yang dilakukan Jet McKee kepada Harlequin. Jadi itulah kenapa dia mengambil samurai itu untuk membela diri. Tapi karena Jet McKee itu terbunuh, meninggal, maka hakim pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Black Davis dan 2 tahun penjara untuk Harlequin, karena Harlequin adalah peran yang membantu terjadinya kasus itu. Nah, sebenarnya Black Davis diperintahkan untuk menjalankan hukuman 2 tahun dan 9 bulan. Setelah itu Black Davis berhak untuk mengajukan bebas bersyarat, yaitu tahun ini. Tapi sebenarnya tahanan itu berakhir 5 tahun ya, 2023. Nah, nah itulah hukum manusia, di mana kita berusaha untuk mempertahankan diri, menyelamatkan diri kita, membela diri kita, tapi di mata hukum manusia itu adalah salah. Semua kebenaran datangnya dari Yang Maha Kuasa, dan hanya Yang Maha Kuasa, pengadilan Yang Maha Kuasa yang benar-benar adil dalam kasus seperti ini. Cukup sekian dulu. Kita serahkan semuanya pada yang Maha Kuasa. Dan kita berharap keadilan yang seadil-adilnya untuk apapun yang terjadi pada hidup kita. Ya, kita pasrah saja pada Yang Maha Kuasa. Thank you for watching, dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, comment. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe ya. Ditunggu, kita kawal menjadi 1000 subscriber. Thank you very much for watching. See you.